Oke, kita ketemu lagi dalam pertemuan terkait dengan materi objek pajak pertambahan nilai, teman ya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan BKP JKP, kemudian itu sebagai negative list dalam Undang-Undang PPN. Kemudian selanjutnya terkait dengan peristiwa hukum penyerahannya. Selanjutnya terkait dengan subjek pemungut PPN, dalam hal ini PKP gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan daerah pabean. Kita bahas satu-satu dulu teman-teman ya, terkait dengan barang kena pajak. Ini adalah konsep pengenaan pajak pertambahan nilai untuk intern daerah pabean, atau mungkin bisa disederhanakan dengan penyerahan lokal, mungkin bahasanya ya, lokal dalam negeri gitu ya. Bahwasanya pengenaan PPN lokal dalam negeri mempertimbangkan yang diserahkan itu adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kemudian peristiwa hukum penyerahannya harus terjadi, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh subjek pemungut, dalam hal ini yang PKP gitu ya. Jadi ada BKP atau JKP-nya ini mutlak. Karena apa? Bukan BKP, bukan JKP, atau non BKP, non JKP, maka tidak ada PPN. Dan apabila pun dia BKP atau JKP, tapi tidak termasuk dalam peristiwa hukum penyerahan, maka tidak ada PPN juga. Pun demikian, apabila ada BKP atau JKP termasuk peristiwa hukum penyerahan, tapi tidak dilakukan oleh PKP, maka tidak terjadi pemungutan PPN. Oke, kita masuk satu-satu teman-teman ya. Yang pertama kita membahas terkait dengan BKP JKP dulu. Konsepnya bahwasanya di sini adalah barang kena pajak. Ini menurut Undang-Undang PPN 1984, bahwasanya dia adalah barang berwujud, baik itu barang bergerak, barang tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud, akan dikenakan PPN. Jadi konsepnya adalah pada dasarnya semua barang dikenakan PPN. Dapat dikenakan PPN, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Ini PP-nya sudah berganti menjadi PP nomor 1 tahun 2012. Jadi inilah konsep negative list. Semua kena PPN kecuali undang-undang PPN mengatakan atau menetapkan sebaliknya. Jadi dalam undang-undang PPN dan peraturan pelaksanaannya, yang diatur adalah yang tidak kena. Kenapa? Karena jumlahnya lebih sedikit. Di luar itu berarti kena. Paham teman-teman ya? Oke. Kalau bisa saya ibaratkan gitu ya, ada BKP dan atau JKP gitu di seluruh Indonesia gitu ya. Di sini. Yang diatur itu hanya barang tidak kena pajak, non BKP-nya, atau jasa tidak kena pajaknya. Itu saja. Dalam lingkaran dua itu saja. Sehingga apabila tidak termasuk itu, maka menjadi kena pajak. Dalam hal ini PPN. Paham ya? Ingat sekali lagi, PPN adalah pajak objektif. Sehingga apa? Pengenaan objek, pengaturan objek menjadi sesuatu hal yang mutlak. Oke, bahwasanya barang tidak kena pajak atau non BKP di sini itu terdiri dari 4 simpelnya. Yang pertama adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
Nanti kita cek apa saja gitu ya. Kemudian yang kedua adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Selanjutnya adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Baik dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Selanjutnya adalah uang, emas batangan, dan surat berharga. Kita jelaskan satu-satu teman-teman ya. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yang diatur dalam penjelasan Undang-Undang PPN adalah yang pertama, minyak mentah, crude oil, yang masih hitam itu. Kemudian gas bumi tidak termasuk LPG yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Kemudian panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian batu bara sebelum diproses menjadi briket. Sehingga apa? Kalau sudah menjadi briket, maka dia BKP. Biji besi, timah, emas, dan segala macam. Pada dasarnya, di sini Undang-Undang PPN mengalah terhadap Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Kenapa? Karena hal tersebut diatur dalam kalau misalkan kita lihat apakah air gitu ya, apakah air ada di dalamnya. Coba kita balik back. Air ada nggak di sini? Nggak ada air kan? Air mineral nggak ada. Karena nggak ada, berarti ini adalah barang kena pajak. Haus akan PPN. Gitu ya, jadi simpelnya gitu. Yang diatur adalah yang tidak kena. Sehingga yang nggak diatur berarti kena. Air mineral ini nggak diatur. Air botol ini, air kemasan, nggak diatur, berarti kena. Simple. Nah, inilah yang tadi saya bilang, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, objek pajak mineral. Jadi di dalam pajak daerahnya dan retribusi daerahnya sudah dikenakan pajak mineral bukan logam dan batuan. Atas apa? Hampir sama. Tadi ya, yang terkait dengan batu-batuan tadi. Oke, lanjut ke dalam bukan objek PPN. Yang selanjutnya, terkait dengan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Ini ketentuan terakhir ada di PMK 116, PMK 010 tahun 2017. Antara lain, beras, kemudian gabah, jadi berasnya itu sendiri, kemudian gabah, ini tidak peduli apapun jenis berasnya. Mau premium, mau pertamax, enggak ya. Mungkin jenis beras itu apa ya? Premium, kemudian curah, kemudian apalagi yang kemasan 5 kilo, maupun yang dijual di toko sembako, dijual di supermarket, dijual di toko-toko mewah gitu, segala macam bentuknya beras tetap non BKP. Gabah, bentuknya gabah, maka akan tetap non BKP. Jagung, ini jagung, pengertian jagung adalah di situ termasuk gitu ya yang sudah dipipih apa sih namanya, buah jagungnya gitu ya, ataupun yang masih yang sudah diambilin isinya gitu. Sagu, kedelai, ini untuk teman-teman atau saudara kita yang di Indonesia Timur itu kan makanan pokoknya sagu dan kedelai. Kemudian garam konsumsi, mau beriodium ataupun tidak, yang dia siap untuk dikonsumsi maka termasuk non BKP. Kemudian daging, di sini dia penjelasannya adalah daging segar baik ada ataupun tidak ada tulangnya.
yang telah disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan, dan atau direbus. Berarti apa? Ini kan dia ngomong daging. Ya kan? Berarti kalau misalkan begini, sapi yang masih hidupnya, bagaimana? Menjadi BKP. Itu loh simpelnya. Paham teman-teman ya? Kemudian telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas. Susu, yaitu susu perah, baik didinginkan maupun dipanaskan. Tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, baik dikemas ataupun tidak dikemas. Jadi kalau susu sudah mengandung gula, berarti menjadi BKP. Contohnya apa? Susu kental manis. Buah-buahan, yaitu segar dipetik, dicuci, sortasi, kupas, potong, iris, grading, dan atau mau dikemas atau tidak dikemas. Buah dikeringkan, masuk nggak di sini? Nggak ada. Berarti kalau buah yang dikeringkan, itu termasuk ke dalam BKP. Itu simpelnya. Sayur-sayuran, sayuran segar yang dipetik, atau dicuci, ditiriskan, dan atau disimpan pada suhu rendah. Termasuk sayuran segar yang dicacah. Ubi-ubian, ubi segar, cuci, sortasi, kupas, potong, iris, grading. Bumbu-bumbuan yang segar dikeringkan, tetapi tidak dihancurkan atau ditumbuk. Berarti kalau misalkan ada kita beli supermarket gitu ya, biasanya untuk makan mie rebus gitu, ada bubuk lada, nah itu berarti termasuk BKP. Tapi kalau yang belum dihancurkan, itu masih non BKP. Gula konsumsi, gula kristal putih asal tebu, untuk konsumsi tanpa perasa atau pewarna. Berarti, kalau teman-teman gitu ya, sekarang kan pada hobi ngopi nih, mau di kopi kenangan, Starbucks, segala macam, banyak yang menggunakan gulanya gula cair, ya kan? Sedangkan yang diatur hanya gula kristal. Berarti kalau gula cair menjadi barang kena pajak. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini tadi kita ngomongin jagung. Bagaimana kalau jagungnya itu sudah diambil buah jagungnya gitu. Sehingga apa? Menyisakan bonggol jagungnya saja. Bonggol jagung tadi tidak diatur. Sehingga apa? Bonggol jagung menjadi BKP. Gimana Pak kalau sudah menjadi kerajinan tangan nih? Bonggol jagung sudah dibentuk menjadi wadah seperti ini. Ya tetap BKP. Lanjut ke dalam yang ketiga, non BKP yang ketiga. Makanan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Meliputi makanan dan minuman baik dikonsumsi tempat maupun tidak. Termasuk makanan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Jadi begini. Supaya ini tidak tabrakan juga terkait dengan undang-undang PDRD. Bahwasanya apa? Dalam pajak hotel termasuk salah satunya adalah makanan minuman yang disajikan di sana. Jadi misalkan apa? Dapat paket makan pagi gitu ya, sarapan. Nah, itu termasuk ke dalam pajak hotel di dalam. Kemudian kalau misalkan semuanya ini restoran, rumah makan, warung sejenisnya konsumsi tempat maupun tidak, dan jasa boga atau catering. Ini dalam Undang-Undang PDRD masuk dalam kualifikasi yang sama. Pajak restoran, baik pajak hotel maupun pajak restoran sudah dikenakan oleh daerah. Dan sekarang menjadi diperluas menjadi baik dikonsumsi tempat maupun tidak. Tadinya atas yang dikonsumsi di restoran, di tempat gitu ya, dikenakan pajak restoran. Sedangkan kalau yang dibawa pulang dikenakan pajak pertambahan nilai. Gara-gara dualisme menjadi kurang optimal gitu loh. Dan menimbulkan kebingungan juga di masyarakat.
Sehingga Pak, sudahlah diserahkan semuanya kepada daerah. Jadi pemerintah pusat ngalah. Semuanya diserahkan kepada daerah. Padahal kalau misalkan dikonsumsi tidak di tempat, ada unsur pelayanan nggak di situ? Nggak ada kan. Tapi ya nggak masalah. Itu sudah diserahkan semuanya ke pajak daerah. Nah ini restoran. Ini misalkan dibawa pulang kayak gini. Tetap gitu loh. Ya, ini merupakan pajak restoran. Sehingga non BKP, teman-teman ya. Sekarang uang emas batangan, surat berharga. Uang berarti apa? Baik yang berbentuk kertas gitu ya, ataupun logam, ataupun yang terkandung dalam misalkan tabungan. Sama nih, uang. Emas batangan, surat berharga. Surat berharga berarti apa? Ya sudah ada nominalnya, dan sudah ada isiannya gitu. Kalau belum ada nominal, belum ada isiannya, ya masih ATK seperti biasa. Kalau ATK seperti biasa bagaimana? Ya menjadi BKP, gitu loh. Paham ya? Pun demikian dengan uang. Ini kan bentuknya sudah terpotong-potong kayak gini. Kalau uangnya masih uang lembaran bagaimana? Nih, ini contoh emas batangan. Nah, ini baik biji emas gitu ya, sudah diolah menjadi emas batangan, masih belum ada nilai tambahnya. Sehingga masih belum BKP. Ketika sudah menjadi perhiasan, maka barulah menjadi BKP. Jika di sini posisinya, maka belum menjadi BKP, masih non BKP. Nah, ini jangan lupa, Bank Indonesia pernah menjual gitu ya, uang yang masih belum terpotong, uncut, atau uang plano gitu ya. Ada juga yang masih sampai 45 lembar. Nah, ini contohnya yang dijual adalah 4 lembar. Apakah ini termasuk dalam definisi uang? Tidak. Bawa aja nih 4 lembar ini ya, yang belum terpotong. Bawa ke pasar. Coba kalau tukang pasar mau. Bawa ke Indomaret misalnya. Atau bawa ke supermarket. Mau nggak mereka? Yang belum terpotong. Atau yang 45 lembar yang kayak sajadah gitu ya. Kalian bawa-bawa itu di gondol-gondol ke situ, ke sana kemari mau bayar. Ini saya punya uang loh. 45 lembar, ini 100.000. Pada mau nggak mereka? Nggak ada yang mau. Berarti apa? Bukan alat pembayaran. Kalau sudah dipotong, maka sudah menjadi alat pembayaran. Nah, sedangkan kalau masih seperti ini, masih sifatnya adalah ATK. Dan ini nominalnya itu ya sudah bukan lagi 400.000 jatuhnya gitu loh. Coba aja teman-teman cek di Tokopedia atau di Bukalapak. Ada yang jual seperti ini. Nilainya di atas itu. Kenapa? Ya karena ini sudah bukan uang. Gitu ya. Sudah menjadi barang tersendiri, koleksi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan jasa? Oke, kita istirahat dulu ya. Oke, terima kasih.